Nah ini dan ini sedikit mengenai DBS Foundation, bahwa awalnya pada saat dibangun DBS Foundation itu mendapatkan dana dari Bank DBS sebesar 50 juta Singapore dollar untuk menumbuh kembangkan wirausaha sosial di 6 core market kita. Nah tapi tahun lalu ditambahkan lagi sebesar 100 juta Singapore dollar untuk mengembangkan ini program yang sekarang kita akan bicarakan. Yang namanya Community Impact Chapter. Bagaimana DBS Foundation bisa meng-add value di komunitas, di masyarakat, di 6 core market kita tersebut. Dengan apa? Satu, kita menambah nilai atau adding value di bidang yang sifatnya future ready skill. Nah yang kita akan ngomongin hari ini. Future ready skill dimana kita mencoba membantu masyarakat yang mempunyai akses, limitasi akses, atau yang tidak mempunyai akses ke skill-skill yang memang dibutuhkan ke depannya, gitu, supaya jadi mereka punya future ready skill. Nah, kita juga punya program under Community Impact Chapter, ada program keberlanjutan, sifatnya keberlanjutan juga. Tapi kita masuk ke dalam food security, jadi temanya food security. Oke, next. Nah ini dia dua yang tadi saya udah ceritakan ya. Jadi saya rasa ini self explanatory bagaimana kita melakukan kegiatannya untuk yang menumbuh kembangkan wirausaha sosial di Business for Impact Chapter. Kita melakukan banyak advokasi, kita juga nurture mereka, mengembangkan mereka, dan kita juga menggunakan jasa mereka di kegiatan kita sehari-hari. Yang kayak tadi contohnya yang sampah kita dikelola oleh salah satu wirausaha sosial kita. Kita juga memperkenalkan mereka ke klien-klien kita, dan juga di consumer banking ada green saving di mana 1% dari bunganya disubsidi oleh bank untuk kemudian bunga tersebut diberikan kepada salah satu wirausaha sosial kita, Krakakoa, yang membina petani coklat di Indonesia Timur. Oke, dan satu lagi yang Community Impact Chapter itu tadi yang menambah nilai atau adding value untuk masyarakat sekitar, apa saja yang kita lakukan gitu. Jadi ada edukasinya, ada kita bermitra, kali ini kita bermitra dengan Decoding, dan juga bagaimana kita menginvolve gitu ya employee kita untuk juga contribute. Jadi nggak hanya cari mitra, oke, let's go lakuin and then that's it. Tapi bagaimana kita juga bisa menciptakan mentor-mentor dari dalam untuk membantu masyarakat kita. Oke, next one. Ini kegiatan aja apa yang kita lakukan untuk menumbuh kembangkan wirausaha sosial, apa yang sudah kita lakukan. Kita punya ada YouTube series, kita punya yang namanya meet up tiap quarter dengan social enterprise atau individual yang ingin membangun wirausaha sosial. Kita juga ada buku yang bisa di-download langsung gratis mengenai bagaimana sih caranya bikin wirausaha sosial dan bagaimana cara mengembangkannya, ini gratis. Oke, next. Dan ini kegiatan kita, next aja. Dan kita sudah kita sudah memberikan total 13 million Singapore dollars dana hibah untuk lebih dari 100 wirausaha sosial. Dan kebetulan tahun lalu dana hibah tersebut tidak hanya diberikan kepada wirausaha sosial, tetapi kita juga menambah satu lagi kategori untuk SME gitu ya, atau usaha UKM yang ingin bertransisi menjadi wirausaha sosial. Jadi kita membuka dana hibah untuk mereka juga. Dan dana hibah kita, bisa next, dana hibah kita itu range-nya dari 50.000 Singapore dollar sampai 250.000 Singapore dollar. Nah ini beberapa dari wirausaha sosial yang sudah menerima di 6 core market itu, yang sudah menerima dana hibah dari DBS Foundation. Oke, next one. Nah ini juga bagaimana kita, tadi saya sudah ngobrol soal bagaimana kita involve staff di kegiatan volunteerism. Dan mereka ada yang sifatnya skill volunteering, ada yang juga sifatnya tenaga volunteering gitu. Kalau skill volunteering mereka bisa jadi mentor gitu ya untuk wirausaha sosial, atau juga skill itu kita melakukan kegiatan biasa di luar gitu ya. Oke, next. Nah ini tentang Community Impact Chapter. Nah ada 2 tema dalam Community Impact Chapter. Jadi Community Impact Chapter adalah bagaimana DBS Foundation berusaha memberikan nilai tambah kepada masyarakat luas, terutama di mana kita beroperasi. Nah, ada 2 tema di sini namanya Equipping with Future Ready Skill.
yang akan kita bicarakan hari ini, dan juga satu lagi reducing food waste for food security. Jadi bagaimana kita meminimalkan yang namanya sampah makanan gitu. Nah, tapi hari ini kita akan bicara satu mengenai soal future ready skill, karena tadi kan Riani sudah ngomong tentang dibutuhkannya tenaga digital yang sangat banyak gitu. Jadi kita harus banyak mencetak talent-talent di bidang tersebut gitu ya, yang memang dibutuhkan di kemudian hari. Nah, tetapi tidak semua orang memiliki akses, atau mungkin mereka punya akses tetapi sangat terbatas. Dan di sini ada mitra kita di coding yang akan membantu itu. Jadi ini khusus untuk masyarakat yang memang satu tidak memiliki akses atau memiliki akses yang sangat terbatas. Jadi yang benar-benar membutuhkan. Next. Nah, ini dia program kita yang kita luncurkan hari ini, dan program ini akan berjalan 2 tahun, dan kita memang punya target untuk upskilling, jadi untuk meningkatkan talent, skill dari masyarakat Indonesia, dan kita berusaha untuk mendapatkan lebih dari 100.000 orang kita harapkan di Indonesia dalam program 2 tahun yang akan berjalan dalam 2 tahun ini. Nanti Naren bisa menjelaskan secara detail program ini seperti apa dan kegunaannya bagaimana. Mungkin Naren juga bisa share challenges-nya apa gitu kan ya. Oke, next. Nah, itu tadi terakhir. Jadi dengan adanya kegiatan kita hari ini, saya hanya ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini kita secara resmi meluncurkan program Community Impact Chapter dengan yang bertema Future Ready Skill dengan program DBS Foundation Coding Camp. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Mona untuk presentasinya. Oke, jadi